Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar anandaku sekalian? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pelajaran akidah akhlak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa tahkim. Sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari secara jauh mengenai tentang peristiwa tahkim, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tahkim itu. Nah, tahkim berdasarkan sudut pandang bahasa adalah bentuk masdar dari hakama yang artinya melantik seseorang menjadi hakim untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan menurut istilah, tahkim adalah persetujuan antara kedua pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Peristiwa tahkim sendiri secara lebih khusus lagi diartikan sebagai persetujuan antara pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang berselisih dalam menerima keputusan secara adil dalam perselisihan mereka. Peristiwa yang menyangkut dengan peristiwa tahkim besar hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dan sebenarnya asal-usul dari adanya peristiwa tahkim tidak lain karena permasalahan politik yang awalnya muncul dari kekhalifahan Utsman. Saat itu, Utsman banyak mengangkat gubernur dari kalangan keluarganya sendiri. Tindakan politik ini menimbulkan reaksi negatif. Pengangkatan gubernur dari keluarganya sendiri dan menjatuhkan calon gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab dianggap sebagai tindakan nepotisme. Para penentang Khalifah Utsman meminta Utsman untuk sesegera mungkin memecat para gubernur pilihannya dengan menggantinya pilihan Umar bin Khattab. Akhirnya setelah mendapatkan desakan terus-menerus, Utsman pun segera mencopot jabatan gubernur pilihannya. Hal ini pun mampu meredakan ketegangan yang terjadi pada saat itu. Namun beberapa saat kemudian peristiwa lain menghiasi ketegangan pada masa itu. Para penantang Utsman pun berbondong-bondong kembali mendatangi Utsman dengan kemarahannya dikarenakan mereka mendapati sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada gubernur Mesir yang mana isinya berupa perintah untuk menangkap dan membunuh para penentang Utsman. Surat berstempel Utsman bin Affan tersebut mengindikasi bahwa Utsman tidak sepenuhnya mendukung mereka dan Utsman pun tidak mengakui bahwa ia menulisnya. Hal ini membuat penduduk semakin geram dan akhirnya terjadilah suatu insiden, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan oleh 500 orang penentang yang menyerbu rumah Utsman tadi. Peristiwa pembunuhan Utsman pun menjadi babak baru lahirnya berbagai kekacauan di masa kekhalifahan berikutnya. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib pun diangkat menjadi khalifah. Namun pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan 3 orang sebelumnya. Ali dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan serta kebingungan umat Islam Madinah. Ali dibaiat oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Ansor serta para tokoh sahabat. Mengenai Tolhah dan Zubair diriwayatkan bahwa mereka berbaiat secara terpaksa. Namun riwayat lain pula menyatakan bahwa mereka bersedia membaiat Ali bin Abi Thalib jika nanti mereka diangkat menjadi gubernur di Kufah dan Basrah. Akan tetapi riwayat lain menyatakan bahwa Tolhah dan Zubair bersama kaum Ansor dan Muhajirinlah yang meminta kepada Ali agar bersedia dibaiat menjadi khalifah. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain kecuali memilih Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, situasi politik pada masa kekhalifahannya malah semakin lemah dan melahirkan berbagai pertentangan.
Setelahnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, terjadi beberapa pemberontakan. Pemberontakan pertama diawali oleh penarikan baiat oleh Thalhah dan Zubair. Mereka keduanya adalah sahabat Rasul. Mereka termasuk kelompok muhajirin dan ahli Badar. Alasan mereka memberontak karena Khalifah Ali tidak memenuhi tuntutan mereka untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Bahwa penolakan Khalifah ini disampaikan pula kepada Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah bergabung dengan Thalhah dan Zubair untuk menentang Khalifah Ali karena penolakan Ali menghukum pembunuhan Utsman. Tuntutan mereka tidak mungkin segera dikabulkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karena dua hal. Pertama, karena tugas utama yang mendesak dilakukan dalam situasi kritis yang penuh intimidasi seperti itu ialah memulihkan ketertiban dan mengonsolidasikan kedudukan kekhalifahan. Kedua, menghukum para pembunuh bukanlah perkara mudah. Khalifah Utsman tidak dibunuh oleh hanya satu orang, melainkan banyak orang dari Mesir, Irak, dan Arab yang secara langsung terlibat dalam perbuatan makar tersebut. Akhirnya pada tahun 36 Hijriah terjadilah Perang Jamal. Pada dasarnya sebelum terjadinya peperangan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah mengupayakan damai namun tidak berhasil, sehingga terjadilah perang tersebut. Disebut Perang Jamal karena pada saat itu Aisyah mengendarai unta. Pada peristiwa Perang Jamal ini, Thalhah dan Zubair terbunuh ketika hendak melarikan diri dan Aisyah mengalami luka-luka dan dikembalikan ke Madinah. Tantangan kedua terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib datang dari Muawiyah yang merupakan gubernur Damaskus dan anggota keluarga terdekat Utsman bin Affan. Muawiyah tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah karena dia menginginkan agar Ali bin Abi Thalib segera menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan dan memberi hukuman bagi pelakunya. Bahkan Muawiyah pun menuduh Ali terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Hal tersebut dikarenakan salah seorang pemberontak yaitu Muhammad yang merupakan anak angkat Ali bin Abi Thalib. Dengan menggunakan kekuasaan yang ia pegang di Damaskus dan kemampuan agitasi yang dimiliki Muawiyah sebagai politikus ulung, akhirnya Muawiyah memulai propagandanya dengan menghasut penduduk Damaskus untuk menentang Ali bin Abi Thalib. Propaganda tersebut pun berhasil, sehingga Muawiyah mendapat dukungan penuh dalam merealisasikan maksudnya. Sehingga pada tahun ke-37 Hijriah terjadi Perang Siffin. Pada Perang Siffin ini, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin As dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, maka mengajukan usul supaya diadakan perundingan. Usulan tersebut pada awalnya diragukan oleh Ali bin Abi Thalib. Namun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Daumatul Jandal adalah lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan. Peristiwa perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah yang kemudian dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Arbitrase dilakukan dengan mengirim delegasinya masing-masing sebagai juru runding. Pihak Muawiyah menunjuk Amr bin As dan pihak Ali menunjuk Musa al-Asy'ari. Sejarah mengatakan bahwa antara keduanya terdapat pemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan. Amr dan Musa sepakat untuk melepaskan jabatan khalifah dari Ali maupun Muawiyah dan mengembalikannya kepada kaum. Akan tetapi saat pembacaan keputusan, Amr bin As berkhianat dan mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Ali, tapi menolak penjatuhan Muawiyah. Hasil keputusan arbitrase sangat merugikan pihak Ali bin Abi Thalib, justru menguntungkan pihak Muawiyah. Setelah proses tahkim berakhir dan diperoleh kemenangan dari kaum Muawiyah, kelompok Ali terbelah menjadi dua. Ada yang setia mendukung Ali, ada juga yang keluar dari barisan Ali dan menyudutkan Ali. Mereka memandang bahwa Ali telah berbuat salah dan dosa besar karena menyerahkan ketetapan hukum kepada manusia melalui arbitrase yang mereka lakukan tadi. Golongan mereka inilah yang kemudian dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena merasa kecewa atas hasil tahkim.
Pada awalnya, aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Misalnya, sikap mereka terhadap Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena dianggap mencampur adukan antara yang benar dan yang palsu. Karena itu, mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah, Hajjaj bin Abdillah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, dan Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka, dan Amr bin As selamat sepenuhnya karena tidak ke masjid dan hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin As karena kemiripan rupanya. Demikian yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun di rumah saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.